Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai strategi pembelajaran ekspositori yang berpijak pada teori behavioristik. Sebelum lanjut kepada materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sri Rezeki dengan NIM F1131201001. Yang kedua, Stephanie Tavianti Mergard dengan NIM F1131201013. Yang ketiga, Valencia Teja dengan NIM F1131201027. Yang keempat, Wiwin Winarti dengan NIM F1131201019. Dan yang terakhir, Angela Aprilianka dengan NIM F1131201030. Nah, materi pertama ini akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Valencia Teja. Kepada Valencia Teja, saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama adalah pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang selanjutnya adalah karakteristik strategi ekspositori. Karakteristik strategi ekspositori ini identik dengan ceramah, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut peserta didik untuk berpikir ulang penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Wiwin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep strategi menurut para ahli. Yang pertama, menurut McDonald tahun 1968, tentang definisi strategi diartikan a plan skillfully. Jadi strategi adalah seni melakukan suatu rencana secara terampil dan baik. Istilah strategi juga diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Dalam konteks ini, strategi pembelajaran dipahami sebagai suatu seni dan pengetahuan untuk membawa pengajaran di kelas sedemikian rupa, sehingga tujuan yang diterapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Gulo tahun 2002, menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dengan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga, menurut J.R. David 1976, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana, metode, atau series of activities designed to achieve a particular educational goal, yaitu strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, mengenai pengertian strategi mengajar. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goals. Jadi, dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Sri Rezeki. Kepada Sri Rezeki, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.
Dalam menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun bukan berarti proses penyampaian materi tersebut tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu, sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu oleh guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seorang guru atau sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang atau penerima pesan. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Dalam teori belajar koneksionisme, kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespons dengan cepat setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespons setiap stimulus yang muncul, manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, tapi juga untuk waktu selanjutnya. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori, terdapat beberapa prinsip berikut ini yang harus diperhatikan oleh setiap guru, antara lain. 1. Berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan terlebih dahulu. Kita harus memposisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk menerima pelajaran. Jangan mulai kita sajikan mata pelajaran, manakala siswa belum siap untuk menerimanya. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih sulit, lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Keberhasilan penggunaan strategi ekspositori sangat tergantung pada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan mata pelajaran. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Stefani. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan melanjutkan materi tentang prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan ini memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, rumuskan tujuan yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dipersiapkan oleh seorang guru. Tujuan yang ingin dicapai sebaiknya dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang spesifik yang berorientasi kepada hasil belajar. Yang kedua, kuasai materi pelajaran dengan baik. Penguasaan materi pelajaran dengan baik merupakan syarat mutlak penggunaan strategi ekspositori. Penggunaan materi yang sempurna akan membuat kepercayaan diri guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas. Ia akan bebas bergerak, berani menatap siswa,
tidak takut dengan perilaku-perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran dan lain-lain. Yang ketiga, kenali medan dan hal-hal yang mempengaruhi proses penyampaian. Mengenali lapangan atau medan merupakan hal penting dalam langkah persiapan. Pengenalan medan yang baik memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses penyajian materi pelajaran. Langkah-langkah penerapan strategi ekspositori. Keberhasilan penggunaan strategi ekspositori sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan guru dalam bertutur atau menyampaikan materi pelajaran. Langkah-langkah dalam penerapan strategi ini meliputi yang pertama adalah persiapan atau preparation, yaitu tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ini, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah yang pertama mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, merangsang dan menguatkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Poin kedua adalah penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Ada beberapa poin penting tentang penyajian ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang merupakan aspek yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan presentasi. Yang kedua, intonasi suara adalah pengaturan suara sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah menjaga kontak mata dengan siswa. Dalam proses penyajian materi pelajaran, kontak mata merupakan hal yang sangat penting untuk membuat siswa tetap memperhatikan pelajaran. Dan yang terakhir adalah menggunakan joke ataupun gurauan yang menyegarkan. Adalah kemampuan guru untuk menjaga kelas agar tetap hidup dan segar melalui penggunaan kalimat atau bahasa yang lucu. Poin ketiga adalah korelasi atau correlation, yaitu adalah langkah korelasi adalah langkah yang menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah ini dilakukan tiada lain adalah untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya, maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Yang keempat adalah menyimpulkan atau generalization. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori. Sebab melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa digunakan pada langkah ini antara lain adalah membuat tugas yang relevan dengan materi yang disajikan dan dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi yang telah disajikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri Rezeki. Baik, mengenai keunggulan, yang pertama, dengan strategi, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan atau ceramah tentang suatu materi pelajaran, siswa sekaligus bisa melihat atau mengobservasi atau melalui
pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valen. Baik, yang selanjutnya adalah kelemahan dari strategi ekspositori ini. Adapun beberapa kelemahan dari strategi ini yaitu antara lain yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar. Yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, dan berpikir kritis siswa, karena lebih banyak diberikan melalui ceramah. Yang keempat, keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusias, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Yang kelima, karena pola komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa sangat terbatas. Komunikasi satu arah juga bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa terbatas pada apa yang diberikan guru. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan Endra. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas variabel strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian. Organizational strategy. Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi dan kegiatan yang ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan sejenisnya. Yang kedua, strategi penyampaian, delivery strategy. Strategi penyampaian adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa atau untuk menerima serta merespon masukan dari siswa. Yang ketiga, strategi pengelolaan, management strategi. Strategi pengelolaan adalah cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel strategi pembelajaran lainnya. Strategi pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan pemilihan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar, dan motivasi. Selanjutnya, komponen dalam menerapkan strategi penyampaian. Menurut Dengeng yang dikutip dalam buku Madewena, menerangkan bahwa secara lengkap ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, maupun bahan. Yang kedua, interaksi siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu pada kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar. Yang ketiga, bentuk belajar mengajar adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan, ataukah belajar mandiri. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran menekankan kepada proses penyampaian materi
secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam pembelajaran ekspositori, guru menyajikan bahan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap sehingga siswa tinggal menyimak dan mencernanya secara teratur dan tertib. Siswa juga dituntut untuk menguasai bahan yang telah disampaikan tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Angela. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.